Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmadani dari Prodi PGMI semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai staffing dalam administrasi pendidikan dan kepemimpinan dalam administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Rusdi Ansori Harahap. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai staffing dalam administrasi pendidikan. Nah, jadi staffing merupakan proses pengaturan staf yang teratur dalam sistematis berdasarkan rasional yang diterapkan untuk menentukan jumlah personil atau suatu organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Nah, staffing ini juga merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi, sejak dari merenggut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Staffing ini meliputi penyaringan interview, pengangkatan, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, promosi, mutasi, dan perluasan pekerjaan. Kemudian di dalam pengorganisasian telah dipikirkan dan diusahakan agar personel yang menduduki jabatan tertentu di dalam struktur organisasi itu dipilih dan diangkat oleh orang-orang yang memiliki kecakapan dan kesanggupan yang sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Nah, kemudian prinsip-prinsip staffing itu adalah the right man in the right place and time, yang berarti bahwa setiap pegawai harus diposisikan pada bidang kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Dengan demikian, maka pekerjaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam unit kerja tersebut dilakukan oleh orang yang tepat dan tercapai hasil pekerjaan yang diinginkan. Nah, kemudian institusi pendidikan dapat memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung pembelajaran dan pengembangan siswa. Nah, yang pertama, penempatan pegawai sesuai dengan keterampilan memberikan keunggulan dalam penyelenggaraan kurikulum dengan menempatkan guru atau staf administrasi pada posisi yang sesuai dengan keahlian mereka. Nah, yang kedua, penempatan yang tepat juga meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pegawai. Ketika seseorang ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan minatnya, hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Nah, kemudian adapun tujuan dan fungsi dari staffing, yaitu yang pertama, mewujudkan sinergi pegawai sesuai dengan seluruh tugas dan kewajiban. Yang kedua, tercapainya mekanisme kerja yang kolaboratif, efektif, dan terpadu. Kemudian yang ketiga, memudahkan pekerja dengan pengetahuan khusus untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sukses. Nah, yang keempat, mendorong pegawai untuk mencapai efisiensi dan hasil yang maksimal bagi organisasi. Nah, kemudian adapun fungsi dari staffing, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, sebagai perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini merupakan kegiatan memperkirakan atau menghitung kebutuhan sumber daya manusia
Kemudian merumuskan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai upaya tersebut. Nah, upaya tersebut mencakup kegiatan persiapan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa jumlah dan kualifikasi personel yang diperlukan tersedia pada waktu yang tepat dan di lokasi tepat sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua, aspek penting dari perencanaan sumber daya manusia dalam fungsi staffing adalah perekrutan dan seleksi, yang mana lembaga pendidikan perlu mencari individu yang hanya memiliki kualifikasi akademis yang memadai, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan misi institusinya. Nah, melalui proses seleksi yang cermat, lembaga dapat memastikan bahwa personal yang direkrut memiliki kompetensi dan dedikasi yang diperlukan untuk mencapai keunggulan pendidikan. Nah, adapun proses perencanaan sumber daya manusia yaitu ada 6. Yang pertama, menentukan dengan jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dan informasi personal. Yang ketiga, mengumpulkan data, informasi, dan menganalisisnya. Yang keempat, identifikasi beberapa alternatif. Yang kelima, memilih opsi terbaik di antara alternatif yang tersedia menjadi rencana. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, memberi informasi kepada karyawan tentang proyek yang akan dilakukan. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu rekrutmen. Nah, rekrutmen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan yaitu memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas dan kelangsungan institusi tersebut. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pencarian individu yang berkualifikasi, tetapi juga melibatkan strategi untuk menarik, memilih, dan mempertahankan talenta yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. Kemudian fungsi yang kedua yaitu seleksi. Seleksi sumber daya manusia dalam konteks administrasi pendidikan adalah aspek krusial yang membentuk fondasi keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Nah, administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu yang direkrut untuk berkontribusi dalam lingkungan pendidikan memiliki kualifikasi, kompetensi, dan nilai yang sesuai dengan visi dan misi lembaga tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan, sementara pelatihan dapat memberikan pengalaman praktis yang meningkatkan keterampilan. Kemudian yang kelima ada penempatan. Penempatan sumber daya manusia merupakan langkah krusial untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Proses ini melibatkan penempatan individu dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di berbagai posisi dalam lembaga tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada pemberhentian personil. Pemberhentian tenaga pendidik ini dan kependidikan adalah suatu proses yang memerlukan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan. Nah, keputusan untuk menghentikan seorang tenaga pendidik bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kinerja yang tidak memenuhi standar, pelanggaran etika, keinginan organisasi, perubahan kebijakan institusi, PHK, meninggal, pensiun, atau kontrak kerja yang sudah habis. Nah, kemudian ada tahapan dalam staffing. Jadi tahapan yang pertama yaitu adalah persiapan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada penempatan, yang keempat
pembinaan dan pengembangan, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, kemudian hal yang diperhatikan dalam kepegawaian itu ya, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pengembangan struktur organisasi, yang kedua, penggolongan jabatan dan perencanaan gaji, yang ketiga, penarikan tenaga kerja yang baik, yang keempat, seleksi pegawai, yang kelima, perencanaan latihan jabatan, yang keenam, penilaian kecakapan pegawai, yang ketujuh, hubungan antar manusia, dan yang terakhir adalah moral serta disiplin pegawai. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai staffing dalam administrasi pendidikan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Nah, jadi kepemimpinan adalah suatu upaya menggunakan jenis pengaruh, bukan paksaan, untuk memotivasi orang dalam proses pencapaian tujuan. Pemimpin akan memberikan pengaruh meliputi nilai yang ingin dicapai, arah yang menuntun masa depan, dan cara yang memberikan petunjuk bagaimana tugas-tugas dapat diselesaikan. Nah, menurut Kotler, kepemimpinan adalah proses penggerakan seseorang atau sekelompok orang kepada tujuan-tujuan yang umumnya ditempuh dengan cara-cara yang tidak memaksa. Sedangkan menurut Dubrin Azi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi ada beberapa keterampilan dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, technical skill. Nah, dalam hal ini technical skill diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Contohnya, pemimpin pendidikan perlu menguasai cara-cara menyusun renstra, membuat silabus, memahami dan menguasai teknik penilaian, dan sebagainya. Nah, kemudian keterampilan yang kedua adalah human skill. Kemampuan dalam membangun relasi serta dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin baik dalam situasi formal maupun informal. Untuk membangun relasi yang lebih baik harus dikembangkan sikap respek dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah conceptual skill. Conceptual skill yaitu pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikirannya yang cerdas tentang sesuai persoalan. Nah, kemudian ada juga fungsi kepemimpinan. Fungsinya yaitu yang pertama, kepemimpinan yang berkaitan dengan tugas atau task related atau fungsi pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku dalam memperagakan kepemimpinannya. Nah, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau anggota organisasi melaksanakan kepemimpinannya dengan berupaya memberikan dorongan semangat, pembimbing dengan mengarahkan secara empatik dan memberikan kepercayaan kepada anggota untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan kerjanya sendiri. Nah, adapun gaya dasar kepemimpinan antara lain yang pertama ada otoriter atau biasa disebut otoritatif, adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada kekuasaan dan kepatuhan anggota secara mutlak.
Yang kedua ada pseudodemokratis, adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada penciptaan situasi yang memberi kesan demokratis, padahal pemimpin sangat pandai menggiring pikiran atau ide anggota untuk mengikuti kehendaknya. Kemudian yang ketiga, laissez-faire, adalah gaya kepemimpinan yang tidak menunjukkan kemampuan memimpin karena ia membiarkan organisasi dan anggota melaksanakan kegiatannya masing-masing tanpa ada satu arah kebijakan yang jelas dari pemimpin. Kemudian yang keempat ada demokratis, adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Nah, administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, yang mana administrasi juga sebagai ilmu pengetahuan yang berada dalam pemikiran manusia ilmuwan yang senantiasa dihadapkan pada berbagai bantahan dan wajib dalam memberikan penjelasan tentang nilai kebenaran sesuai prinsip-prinsip umum pada empiris. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.